Jebret Tim setelah seminggu alias berapa kali episode tidak ada DPI karena kita sedang menayangkan live reaction dan kami berterima kasih sekali karena untuk U20 2 kali hasil imbang, penonton kita juga ramai apalagi juga di kualifikasi Piala Dunia 2 pertandingan menghadapi Vietnam. Jebret Tim sungguh luar biasa, ada yang 300-400 ribu dan ada yang 1,1 juta penonton, luar biasa sekali. Terima kasih dan tentu saja Dewan Pundit Indonesia kembali lagi dan tidak jauh-jauh juga dari apa yang akan kita bahas adalah tentang Timnas Indonesia. Selain juga ada juga dari hasil-hasil pertandingan-pertandingan negara lain di masa libur Liga Eropa karena ada FIFA Matchday. Dan yang sudah siap untuk berdiskusi, memberikan pendapat maupun juga saling menyanggah, ada Mas Haryo, ada Firzi dan juga ada Pak Levi bersama dengan kita di sini. Kalau ada pertanyaan, kenapa mana sih ini, mana sih itu, mana sih itu? Terimalah apa adanya. Dan karena kita yang penting adalah Dewan Pundit Indonesia. Karena mungkin memang dalam penjadwalan itu memang ada jadwalnya masing-masing. Tapi mungkin juga ada yang lagi battle ya. Tapi jika kita nggak pernah tahu ada apa dan ada apanya. Kok ketawa Fit? Kita lagi di padang pasir gitu. Kan ada. Nah itu beda lagi. Beda lagi. Indonesia berhasil meraih kemenangan setelah 20 tahun. Di tengah ada masalah demam lah ya. Kemudian juga ada keraguan karena bermain di Vietnam, karena sebelumnya cuma menang 1-0. Ini karena ternyata akhirnya menang dan bukan cuma menang tapi sangat meyakinkan. Gimana kalian menanggapi sebagai pandit tapi juga sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tim nasional Indonesia? Yang merayakan kemenangan ya. Ada yang nggak merayakan ya? Ya mungkin ada. Mungkin ada karena mau nggak mau hipotesanya nggak masuk gitu loh. Jadi kan dia harus mempertahankan itu, which is konsisten ya. Which is itu ya, positioning yang bagus kalau dalam dunia personal branding gitu loh. Tapi udah kita balik lagi ke kalian bagaimana yang dulu deh yang paling deket sama gua. Iya 20 tahun ya Bang Valen, 19 tahun 3 bulan dan 16 hari tepatnya. Itu hasil yang luar biasa. Selama itu ternyata kita nggak menang di Hanoi ya. Selama itu Maiden jadi mimpi buruk timnas, sering banget terbenam di sana walaupun memang beberapa kali kita dapat hasil imbang tapi nggak cukup. Dan untuk lihat pertandingan kemarin dengan di tengah segala kesulitan yang timnas hadapi, tadi Bang Valen udah bilang bagaimana para pemain juga harus ada gonta-ganti pemain. Hernando menyusul, Rafael menyusul, Mark Locke pulang, Nadeo pulang, Sandi dia skorsing, tapi at the end of the day penampilan para pemain timnas bukan hanya pemain-pemain diaspora tapi the whole team itu impresif banget bagaimana mereka menangani atmosfer dari Maiden yang begitu luar biasa ganas dari bertahun-tahun, dan mereka memanfaatkan betul para supporter Vietnam emang lagi muak banget ya sama Truzier, dan itu kelihatan di laga. Bahkan spanduk Truzier out ditunjukin terus. Gua nggak tahu ada yang megang broadcastnya siapa, tapi ditunjukin terus spanduk Truzier out, pemain-pemain Vietnam di bench yang kepalanya nunduk gini. Itu yang paling kelihatan Jirayut itu. yang sebel banget gak dimain-main. Makanya kesel banget kan itu disorot, dan itu kan lebih dari 2 kali 3 kali itu terus ada pemain supporter timnas di VIP. Iya, yang VIP yang bapak-bapak itu nih, bapak-bapak siapa tayangin terus, elit juga. Ternyata di sana ada juga ya kayak gitu ya. Penonton pada pulang tengah babak itu juga ditayangin. Dan ini berpihak banget nih sama kita ternyata ya. Jadi bagus dan hasil waduh benar-benar salut banget kepada Coach Shin dan para pemainnya sih untuk menang seperti itu. Lo lebih ke kemenangannya atau permainannya? Cara menangnya sih Bang. Karena kalau menangnya gue udah expect menang dari Vietnam ya si Truzier ini, karena kita udah 3 kemenangan beruntun dihitung sama piala. Iya. Karena lawannya Kan gue mikir kandang mereka. tapi kita udah 3 pertemuan sebelumnya dihitung sama si Asia ini juga ya, SEA Games juga kita menang juga lawan mereka, dan kita ini pertandingan keempat dan ternyata ini menang lagi. Gue udah expect, tapi menang 3-0-nya itu Bang yang di luar ekspektasi gue. Dan cara menangnya ini pun gue bilang clean sheet 3 beruntun lawan Vietnam itu hal yang menurut gue mungkin 2 atau 3 tahun, jangan kan 2 atau 3 tahun, 1 tahun yang lalu gue gak bakal nyangka gitu kita bisa menang lawan Vietnam dengan begitu dominan seperti ini, dengan banyaknya gangguan seperti tadi Bang Firzi udah bilang. Kita datang ke Vietnam dengan modal seperti ini, ternyata kita tetap gak kelihatan kayak ini tim yang didadakan dijadiin starting lineup. Ini justru tim yang kelihatan siap, mereka kelihatan untuk fight ngelawan Vietnam sedemikian rupa, dan hasilnya 3-0. Dan gue sangat puas sama penampilan kita terutama di lini belakang ya. Walaupun tadi malam kalau gue nonton di live reaction, abang bilang kita nggak solid kayak di pertandingan leg pertama sebenarnya. Tapi tetap gue ngeliat ini performa yang luar biasa dari 3 di belakang kita. Dan juga di lini tengah ada Tom Hai. Gue bener-bener
Mungkin dia bukan tipe gelandang yang bisa nyetak gol setiap pertandingan, bisa nyiptain assist setiap pertandingan. Tapi peran dia di lini tengah begitu nyaman megang bola, itu menurut gue pemain yang bakal kita butuhin banget selama kita menghadapi laga-laga besar seperti lawannya kayak Vietnam, Irak, dan juga lawan-lawan di level Asia lainnya. Ini pemain yang kita butuhin, Bang. Tapi kan kenyataannya emang kemarin kalau bukan karena finishing yang kurang oke dari Vietnam, berapa kali dapat itu pemain-pemain Vietnam nemu di dalam kotak penalti, Mas Aryo. Iya, ada beberapa kali emang miskoordinasi ya. Berapa kali Rizky Ridho kehilangan posisinya, itu yang membuat ada ruang yang dimanfaatin pemain Vietnam. Cuman kan positioning dari pemain-pemain back kita juga yang membuat umpan itu atau tembakan itu nggak menjadi tembakan sempurna. Itu salah satu ya peran juga, back-backnya tuh nutupnya di mana gitu. Salah satu ketinggalan, siapa yang nutup positioningnya, itu yang selalu gue bilang kan, pemain-pemain baru kita itu levelnya jauh di atas pemain-pemain kita yang lain dalam arti positioning. Di sini tercatat 61 berbanding 39. Ya, walaupun kalau kita lihat dari sini kan kita masih didominasi Vietnam ya dalam artian possession, tembakan. Walaupun ya lagi-lagi sepak bola kan ujungnya apa? Gue lebih senang melihat ujungnya sih dibandingkan bermain dengan cantik. Ya itu bonus lah. Kalau kita bisa main cantik ya bagus banget gitu. Cuman ujungnya apa? Kalau ujungnya kita nggak bisa cetak gol, ujungnya kita nggak bisa menang, ya ngapain gitu kan? Nah ini kemarin yang ditunjukin sama Indonesia. Semua pemain, gue sih lebih ke fighting spirit sih. Di pertandingan pertama Vietnam tuh jauh lebih kayak kita main di sana kemarin. Pressingnya bikin sulit, winning the ball-nya, duel, winning the second ball, itu kan yang semua yang kita lakuin, semua pemain melakukan itu. Itu yang jarang kita lihat dari timnas kita kan. Mereka tuh bisa melakukan itu, pressingnya tuh tidak semua ikutan pressing, tapi posisi-posisi tertentu. Ketika hilang, siapa yang habis itu harus nyambut bola, siapa yang habis itu harus ngejar bola ketika bola itu hilang lagi. Itu nggak dikasih kesempatan pemain Vietnam untuk ngembangin permainan. Ya ada beberapa kali tusukan-tusukan yang akhirnya bisa membuat mereka bolong manfaatin itu. Cuman the whole permainan gue lebih memuji fighting spirit kita, dan itu yang dibutuhkan di level-level selanjutnya. Secara taktikal, lo melihat apakah memang dengan pemain-pemain yang sekarang menjadi andalan di tim nasional kita ini semakin membuat engage dengan strateginya Sinteyong, atau memang Sinteyong juga melakukan perbedaan dalam penerapan taktik sehingga bisa seperti ini? Kalau gue lihat emang ini bagi Shin sendiri kan nggak mudah ya, karena dia tahu pemain-pemain yang dia inginkan, karena dia jalan sendiri ke Italia, dia jalan sendiri ke Belanda, dia tahu dari dekat Ragnar tuh mainnya kayak apa, Bang Jai mainnya kayak apa, dan bagaimana dia bisa melengkapi tim ini dan menambah performance ke tim ini. Technical tweak yang dia terapkan ke tim terbukti berhasil karena beberapa gaya permainannya beda dengan misalnya ketika Jordi dan Elkan di belakang, Bang Jai dengan Hubner, karakternya beda permainan. Koordinasi sih sebenarnya yang gue lihat, koordinasi di lini pertahanan itu bagus banget. Mungkin lebih ketimbang Jordi ketika dia main di belakang ya, karena kita lihat itu tadi organisasi bertahannya yang Mas Aryo bilang bisa membatasi para pemain Vietnam ke low scoring opportunities. Walaupun emang kalau misalnya Nguyen Tien Linh itu yang chance-nya dia menit ke-27 itu masuk, itu bisa gawat kalau misalnya sampai 2-1. Tapi di lain sisi kita lihat tim Vietnam ini yang hanya menang sekali dari 11 laga terakhir. Di Asia atau di dunia kalau nggak salah, di Asia itu hanya Brunei yang punya catatan seperti Vietnam sekarang. Jadi emang kepercayaan diri mereka rendah banget. Beberapa kali mereka depan gawang juga tendangannya ngawur. Bahkan ngoper pendek pun para pemain Vietnam di bawah tekanan pemain kita ya, mereka ngoper keluar lapangan. Ini yang juga jadi kredit ke pasukan kita, dan itu tadi penerapan taktik Coach Shin, karena Trozier datang sebenarnya membawa janji manis kayak memainkan sepak bola menyerang, sepak bola aktif, sepak bola ofensif, yang ternyata ketika di lapangan timnya malah nggak bisa golin 3 pertandingan beruntun lawan kita. Gol-golnya dalam beberapa pertandingan mereka terakhir di Piala Asia juga datangnya hanya dari bola-bola lambung. Dan ini bukti ya bahwa perkembangan apa yang telah dilakukan Jepang kan? Iya, ini apa namanya? Iya, golnya itu tapi dari bola lambung, jadi nggak transisi sirkulasi bola yang positif di bawah, dan ini yang menjadikan
sejauh ini perbedaan apa yang telah dilakukan Shin, dia membawa identitas jelas ke permainan kita yang diadaptasikan ke pemain-pemain yang ada, karena bongkar pasang pemain tuh nggak mudah. Inggris kan kemarin bongkar pasang pemain kelihatan banget bedanya, mainnya kesulitan Nanti ketika Inggris. nggak ada, iya nggak timbang nggak ada Kane dan Tapi Saka. mungkin juga selain kepercayaan diri, mungkin emang udah disengaja pemain Vietnam, mending gua nggak golin biar diganti nih pelatih. Iya, Kan kita nggak benar, pernah tahu pasti. ketika dia udah nggak memenangkan Iya. ruang ganti kan. Tapi yang jelas suasana di Indonesia, di timnas Indonesia sedang oke-okenya. Yang diomongin sama Firzi juga kemarin juga, Harpa kasih tahu gua melalui WhatsApp, bro, setelah gua tahu Hubner main, gua naikin nih bro, ada lah yang dinaikin pokoknya, ya kan? Gua bilang wah lu nggak bilang-bilang lu, tapi kita udah dapat juga dari Alvino wawancara Hubner setelah pertandingan, kita lihat langsung dari Vietnam. Ini dia wawancara. Of course. What did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins. Thank you. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is where we came for. We showed them that we're better. It was not luck the first time because we beat them 2 times, so we should do all the best. Easy win. Easy win. Too easy win. Ini serius nggak dia ngomongnya atau emang ya supaya lagi happy aja gitu loh? Gue rasa dia maksudnya bener-bener itu, karena kita tahu juga Vietnam ini kan sebelum pertandingan dimulai agak nyolot juga ya di luar lapangan, mereka menyoroti pemain-pemain kita Nyerang nih. pemain Kita diaspora lawan ya. Indonesia Iya. apa lawan timnas Belanda sih, gitu kan menurut gue agak nggak perlu gitu. Dan di atas lapangan, justru di atas lapangan yang gue lihat kita lebih Vietnam ketimbang Vietnam itu sendiri. Vietnam versinya si tahun lalu 2 tahun Park lalu Hang-seo. si Park, Iya. kita main lebih kayak Vietnam di era seperti itu. Kita main lebih ngotot, kita main lebih galak, dan para pemain-pemain tadi yang ngasih interview tadi menunjukkan mereka juga performa di atas lapangannya bagus. Dan juga Bang, dari segi taktikal si Sinteyong di lini belakang ini gue merhatiin emang kita ada peningkatan improvement yang luar biasa banget kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Kayak contohnya di ajang ASEAN di AFC kemarin ketika kita kalah dari Irak, abis itu kalah dari Jepang, walaupun kita kalah, tapi gue nggak ngeliat kita kebobolan tuh yang kebobolan dibongkar gitu sama lawan, walaupun sama Jepang, sama Blunder Irak. tapi kebobolannya. Kebobolannya Australia blunder ya. dan kesalahan-kesalahan Australia, Jepang kan Jepang individual penalti. mistake, abis itu penalti segala macam, itu kita kebobolannya kebanyakan dari situ gitu. Jadi gue ngeliat kita ini udah lama nggak kebobolan yang dibongkar segala macam. Ini Ya, artinya tapi kan error itu karena menghadapi individual tekanan. error. Individual error dan kadang terjadi di begitu cepat gitu, kayak lawan Jepang di 5 menit pertama error Ya, segala tetap aja macam. salah. Bang, tapi akhirnya kan dievaluasi pemainnya kan waktu itu ya kalau boleh gue sebut Jordi, habis itu si Elkan waktu itu beberapa kali error, tapi sekarang kan udah diperbaiki. Dan kita ngeliat sekarang Indonesia punya catatan clean sheet yang cukup bagus, terutama 2 pertandingan terakhir lawan Vietnam. Ini nggak lepas dari taktikal, terutama dari segi taktikal lini belakang dan di lini tengah. Walaupun ini menurut gue agak perlu diperbaiki juga ke depannya, karena dengan dimainkannya si Marcelino agak lebih ke dalam, ini agak mengurangi eksplosivitas dia untuk bisa driving forward gitu. Menurut gue ini 2 pertandingan terakhir agak kurang kelihatan Marcelino dribblingnya segala macamnya. Tapi ya kalau kehadiran dia di lini tengah bisa menghasilkan kemenangan masih cukup lah buat gue. Tapi ini kedepannya harus diperbaiki menurut Tapi gue. kemarin lo lihat apakah memang karena gol cepat yang dihasilkan kita sehingga kita kemudian bisa bukan easy ya, comfy lah mainnya kemarin, atau memang it's just a matter of time kemarin kita kalau cara main kayak kemarin itu emang akan bisa ngegolin duluan. Kalau lo lihat gimana Mas Aryo? Kita punya senjata berarti dalam bola mati. Ternyata kan selama ini kan jarang terjadi gol dari bola mati. Ya mungkin di level corner ASEAN, terutama iya, ya. terutama corner. Di level ASEAN ya mungkin Ramadan Sananta, Hoki Caraka bisa melakukan itu gitu. Cuman kalau di level yang lebih tinggi lagi kayaknya lebih susah gitu. Sementara kemarin kita mendapat jawaban dalam bentuk Jaitses. Ternyata ini pemain kan itu larinya dari cukup jauh ya, dari hampir dari luar kotak penalti. 9 langkah Iya, gua dia hitung 8 menuju 9 situ dan menyambar, dan dia tahu banget siapa yang nggak megang orang gitu. Dia betul-betul bisa mengambil kesempatan itu. Itu kan salah satu faktor plus juga untuk kita bisa mencetak gol gitu. Cuman ya itu diuntungkan juga karena terjadi di awal juga. Kan kita khawatir kalau kita kebobolan dulu mungkin ceritanya agak sedikit berbeda gitu. Bahkan kita di Jakarta pun kita nggak main senyaman ini. Kita masih banyak ngebaca lah dari sisi permainan. Cuman yang bikin kemarin kita akhirnya punya progresif pas lebih bagus ya karena etos dalam defending itu dulu. Ngerebut bola dulu, membuat Vietnam gak nyaman, itu yang akhirnya menjadi poin plus untuk bisa next stepnya kita apa nih for going forward. Going forward memang mungkin Marcelino nggak banyak terlibat dalam going forward, tapi kan digantikan sama Ragnar. Ternyata dia di depannya luar biasa. Witan juga cukup bagus tampil di lini depan. Ya mungkin Hoki masih kadang-kadang kehilangan posisi gitu untuk gua harus ada di posisi mana sih untuk lari, gua harus berada di mana untuk nyambut bola. Itu kadang-kadang masih hilang posisi, hilang koordinasi gitu. Cuman selama kita bisa solid di defense, sepertiga pertama itu udah aman dulu nih.
Sepertiga kedua oke, dalam kita melakukan pressing, dalam mengganggu kenyamanan mereka, itu kita udah dapat lagi. Tinggal yang sepertiga terakhir. Nah, kita udah punya jawaban juga kan dari si Ragnar ternyata bisa melakukan itu. Belum lagi nanti ya mungkin balik lagi si Struijk juga bisa nambah itu. Sananta mungkin nanti menjadi starter bisa melakukan itu. Jadi gua tunggu sih di sepertiga terakhirnya. Di sepertiga pertama oke, kita udah oke. Di tengah untuk urusan berantem, untuk bisa ngerebut bola, itu kan yang penting. Yang selama ini kita kehilangan bola tapi bisa ditutup oleh pemain-pemain lini tengah. Tinggal gimana ke depannya. Jadi apakah memang filosofinya Vietnam ini memang melemahkan mereka ya? Kayak mereka lebih cocok untuk filosofi provokasi daripada filosofi teknik gitu. Karena waktu lawan Park, Sintayong mah nggak bisa sulit ngapa-ngapain. bosku. Fight banget. Iya benar. Iya nggak sih? Terintimidasi gitu ya. Iya loh. Ini kan jadi santun. Jadi kita malah yang malah kita yang berani main keras ya, gitu. provok ya benar. Jadi kayak pemain Vietnam tuh ternyata emang bisa disetel tergantung pelatihnya gitu. Ini kan tiba-tiba semuanya jadi kalem gitu ya gak sih? Ternyata memang mereka lebih cocok. Jadi kalau di situs media mereka tuh namanya Tan Nien itu Bang. Jadi mereka bikin voting 5.000 responden ngirim. 3.000 dari 5.000 itu pingin Park Hang-seo balik. Iya kan? Jadi mereka memang pingin gaya bermain seperti yang dulu lagi. Mereka pingin karena hasilnya menang. Mungkin itu. Iya, karena kan, bukan bentuk mainnya. Kalau kayak Trozier mainnya kayak gini tapi menang kan mungkin beda cerita. Nah, itu dia pembelaannya Trozier. Dia datang kan ingin memberikan itu tadi yang sepak bola menyerang, aktif dan lain-lain. Dia bilang emang harus ada pengorbanan di short term untuk kedepannya. Ada momen begininya nih. Iya, ini pertama kita akan kayak gini, tapi kedepannya kan, iya karena si Trozier ini ternyata kalau gue baca-baca dari media sana itu tuh membedakan mana pemain andalannya Park dan mana pemain yang dia punya sendiri. Jadi dibilang ada timnya Park, bahkan hotel tempat Park sering nginap aja di tim hotel itu dibilang it's Parks Hotel gitu. Jadi dia kayak pingin ngubah ini tim gua sendiri gitu. Di bawah bayang-bayang. Dia mau lepas dari bayang-bayang itu. Ternyata hasilnya tuh nggak ngikutin dan Park lagi ketawa ya. Dan iya benar. Dan dia kan Park emang ya udah kayak cult figure lah di sana. Dia kan juga mau buka akademi apa segala ya. Dia dan benar-benar di sini dia buka restoran Korea. Mr. Park. Bener juga. Seno. Oke, nanti gitu kita akan lanjut lagi. Tapi kita mau ngingetin ke Jebret Tim semua, kalau kita sekarang udah ada namanya Jebret Media Shop atau Jebret Media Store. Kalian bisa lihat di berbagai marketplace atau di e-commerce. Kita udah punya tokonya di sana. Kalau enggak, kalian juga lihat IG-nya Jebret Media, dan sebentar lagi juga akan ada IG-nya Jebret Media Store atau JM Store. Juga ada di TikTok juga ada. Kalian bisa lihat koleksi-koleksi dari merchandise-nya Jebret Media. Tentang tim nasional ada, tentang tim luar ada, sampai dengan topi dan lain-lain juga ada, termasuk juga koleksi dari Tranmere juga ada. Jadi kalian bisa cek dan bisa check out, bisa belanja di sana. Kalau pengen yang pre-love dari gua itu ada di barang.lakik IG. Jadi di sana juga ada guys. Dan jangan lupa kalau nanti juga buat kalian yang pengen masih nonton langsung final dari Yuasa Stand Up Olahraga League season yang ketiga, masih ada kesempatan untuk kalian malam ini. Kalau masih ada ya, itu harganya masih pre-sale 75.000. Kalau besok sampai dengan di lokasi di Usmar Ismail mulainya jam 7 itu harganya 100.000. Terakhir tadi gua update yang untuk hari ini sisanya tinggal 16, besok sisanya tinggal sekitar 30-an. Tapi kalau malam ini ternyata udah ludes, ya udah berarti besok nggak bisa didapatkan. Jadi yang nonton DPI sekarang dan besok pengen langsung nonton di Usmar Ismail, kalian bisa langsung beli tiketnya di IG kita, ada barcode-nya di sana ya. Nanti kita lanjut lagi di Dewan Pundit Indonesia setelah yang satu ini.